Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega. Saya dari kelas A semester 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan saraf pada manusia dan hewan. Manusia dan hewan dapat merasakan sakit, dingin, panas, mendengar, melihat atau mencium, dan melakukan respon terhadap kondisi tersebut karena disebabkan adanya sebuah jaringan yang mampu menghantarkan impuls atau rangsangan dari indera yang dimiliki ke sistem saraf pusat atau otak. Jaringan tersebut bukan berupa jaringan epitel, jaringan ikat, ataupun jaringan otot, melainkan suatu jenis jaringan lain yang bernama jaringan saraf. Nah, kali ini saya akan memberikan ulasan seperti apa bentuk, struktur, ciri dan fungsi jaringan saraf dan penjelasan bagian-bagian maupun jenis-jenisnya. Untuk itu, agar lebih tahu secara lengkap mengenai jaringan saraf, yuk simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, pengertian jaringan saraf. Jaringan saraf ialah jaringan yang terdapat pada makhluk hidup sebagai penghantar rangsangan yang diterima sistem saraf tepi menuju sistem saraf pusat dan sebaliknya. Pada manusia dan hewan, tingkat tinggi saraf dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem saraf pusat, dalam hal ini sumsum tulang belakang dan otak. Yang kedua, sistem saraf tepi. Yang kedua, struktur jaringan saraf. Perhatikan gambar di atas ini. 1. Badan sel. Badan sel ialah bagian dari jaringan yang terbesar. Di dalam badan sel terdapat nukleus, yaitu inti sel jaringan saraf. Bagian ini berfungsi sebagai penerima impuls atau rangsangan dari sitoplasma bercabang menuju akson. 2. Inti sel atau nukleus. Bagian jaringan saraf inti sel atau biasa disebut dengan nukleus berfungsi sebagai regulator dari seluruh aktivitas sel saraf. 3. Sitoplasma. Bagian jaringan sitoplasma ini ialah cairan yang memiliki protein yang tinggi. Sitoplasma dibungkus oleh sel neurologia yang membantu sel dalam memperoleh suplai makanan. 4. Dendrit. Dendrit ialah bagian saraf yang sekumpulan serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang halus dan merupakan perluasan dari badan sel. Bagian ini berfungsi sebagai penerima impuls dan menyampaikan impuls yang diterimanya menuju badan sel. 5. Neurit atau akson. Bagian saraf neurit atau akson ialah selaput sel saraf yang panjang perluasan dari badan sel. Neurit berfungsi sebagai pengirim impuls yang diperoleh badan sel menuju sel saraf melalui sinapsis. 6. Sel Schwann. Sel Schwann ialah sel penyokong akson yang berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson dan membantu regenerasi akson. 7. Sinapsis. Bagian sel saraf sinapsis ialah ujung akson berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Sinapsis dari satu neuron akan terhubung dengan dendrit dari neuron lainnya. Yang ketiga, ciri-ciri jaringan saraf. Adapun ciri-ciri jaringan saraf diantaranya: 1. Terdapat pada manusia dan hewan atau sebagian. 2. Mengirim rangsang dan menerima rangsang. 3. Saling ketergantungan antar struktur. 4. Memiliki inti sel atau nukleus. 5. Semua aktivitas melalui otak dan sumsum tulang belakang. Yang keempat, jenis-jenis jaringan saraf. Adapun jenis-jenis jaringan saraf diantaranya: 1. Sel saraf sensorik atau neuron sensori. Sel saraf sensorik atau sensori ialah sel saraf yang berfungsi menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf pusat. 2. Sel saraf penghubung atau neuron intermediat. Sel saraf penghubung atau neuron intermediat ialah sel saraf yang membentuk rantai-rantai penghubung antara sel saraf sensorik dan sistem saraf pusat. 3. Sel saraf motorik atau neuron motor. Sel saraf motorik atau neuron motor ialah sel saraf yang berfungsi mengirimkan impuls berupa perintah dari sistem saraf pusat
menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Yang kelima, fungsi utama jaringan saraf. Nah, berikut ini ialah beberapa fungsi utama jaringan saraf. 1. Menerima rangsangan dari luar melalui saraf sensorik. 2. Mengintegrasikan sistem indera dan seluruh anggota tubuh dengan saraf pusat yakni otak dan sumsum tulang belakang. 3. Mengendalikan kinerja jaringan otot. 4. Mengontrol kinerja sekresi pada kelenjar. 5. Mengatur homeostasis atau keseimbangan pada tubuh. 6. Mengontrol dan mendukung perkembangan mental dalam tubuh. Demikianlah pembahasan mengenai jaringan saraf pada manusia dan hewan. Semoga dengan adanya ulasan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.